Ya, jumpa kembali dengan channel pengalaman terjerat pinjol. Oke, di video ini Bunga ingin memberikan sesuatu, ya, pengalaman saat Bunga sedang dalam masa peneroran oleh tim DC, ya. Jadi Bunga ini kerjanya di sebuah kota besar di Indonesia, ya. Kalian bisa cek kota besar itu ada berapa. Nah, di situ aku salah satunya, ya. Tetapi rumah aku di desa, ya. Jadi yang jauh sekali di pelosok tengah Indonesia, ya. Di pelosok tengah Indonesia, yang jauh dari kota-kota besar. Jadi aku merantau ke sebuah pulau terpadat di Indonesia. Nah, aku kerja di salah satu kota besar di pulau itu. Nah, Bunga waktu itu yang notabene adalah orang yang tidak pernah merantau ke kota besar. Ya, jadi Bunga awalnya adalah seorang yang baik-baik saja, pendiam dan uh, itu menurut kepada orang tua, ya, Bunga, ya. Habis itu Bunga kenapa bisa terjerat? Ya karena Bunga itu main main aplikasi penghasil uang, ya, bisa dibilang judi, ya. Bunga main judi, terus habis itu Bunga uh, meminjam, ya, awalnya untuk memenuhi kebutuhan Bunga, dan selalu Bunga bayar tepat waktu. Nah, karena Bunga keasikan main aplikasi penghasil uang itu, Bunga terus deposit di situ, teman-teman. Dan bodohnya Bunga waktu itu, Bunga minjem ke pinjol untuk mengisi aplikasi penghasil uang ini, guys. Gitu, ya. Jadi Bunga pinjam ke pinjol uang dari pinjol itu untuk mengisi ke aplikasi penghasil uang ini, gitu, ya. Jadi itu kondisi tahun lalu, ya. Selain itu Bunga juga hedon, ya, seperti Bunga beli barang-barang yang teman-teman Bunga itu pada punya, Bunga nggak punya, Bunga ingin beli. Nah, disitulah Bunga karena skor kreditnya baik waktu itu, ya, Bunga pinjam ke pinjol ini, gitu, teman-teman. Nah, terus habis itu Bunga terus minjem sampai berlipat-lipat aplikasinya, dan Bunga pacaran sama pasangan Bunga waktu itu, ya. Nah, Bunga minta tolong juga ke pasangan Bunga untuk install aplikasi pinjol juga. Jadi di pasangan Bunga itu ada sekitar 15 aplikasi. Di HP-nya Bunga sendiri ada sekitar 20-an aplikasi. Jadi total sekitar 35-an lebih aplikasi yang terinstall atas nama Bunga dan pasangan Bunga. Nah, habis itu teman-teman, Bunga habis itu Bunga nggak bisa bayar, ya. Bunga sebenarnya punya mobil. Bunga ini sebenarnya punya mobil, dan lalu Bunga jual, ya, mobil itu dengan harga yang jauh dari harga pasarannya. Bunga ingat Bunga rugi 10 juta, ya, 10 sampai 15 juta dari harga pasarannya, karena Bunga pengen cepet-cepet dapat uang, ya. Waktu itu karena nggak kuat dengan teroran pinjol yang terjadi di handphone Bunga, di kantor Bunga, di
sanak saudara bunga gitu ya. Nah terus bunga jual mobil itu, pasangan bunga juga mengetahui sebenarnya, dan pasangan bunga nggak bisa berbuat apa-apa juga waktu itu. Dan akhirnya bunga meranikan diri untuk jual mobil gitu. Jual mobil ternyata nggak cukup teman-teman, masih banyak ternyata hutangnya. Akhirnya bunga bilang ke orang tua bunga untuk jadiin surat tanah. Bunga apa namanya bisa jujur, dan akhirnya dibolehkan sama orang tua, dan itu juga masih belum cukup. Terus sebelum itu juga bunga udah pernah dibantu juga sama orang yang baik ya, yang bantu bunga. Orangnya ini orang kaya ya, yang bantu bunga dengan senilai 130 jutaan ya. Itu juga belum cukup, jadi 130 juta di awal nggak cukup. Terus bunga jual mobil seharga kurang lebih 68 jutaan ya, itu nggak cukup juga. 68 sampai 80 jutaan ya, aku agak lupa, 80 kayaknya, 80 sekitar segituan. Terus ngadain sewa tanah 60 juga belum cukupnya gitu ya, jadi 60 juta terus ngadain sewa tanah 60 itu juga belum cukup. Total 230-an, 250-an juta itu belum cukup teman-teman ya. Jadi akhirnya bunga nggak bisa bayar, dan bunga mencoba ke aplikasi pinjol ilegal, dan di situ bunga kena teror yang begitu dahsyat dari aplikasi pinjol ilegal ini ya. Jadi di pinjol ilegal ini foto-foto bunga itu disebar, sampai ada yang diedit ya, berbau kayak buronan gitu. Terus habis itu bunga juga ini ya, bunga apa namanya, kena edit juga ya, edit yang nggak senonoh juga untuk disebar ya. Itu bunga juga pernah, nanti kalau sempat aku tampilin fotonya ya, tapi foto bunga mohon maaf bunga blur ya gitu. Nah terus habis itu di saat itulah bunga rasanya pengen bunuh diri teman-teman ya. Tekanan dari berbagai pihak, tekanan dari sana sini ya, bunga rasanya ingin bunuh diri. Tapi waktu itu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu baik banget sama bunga ya. Jadi bunga nggak jadi bunuh diri, bunga dikuatkan sampai saat ini teman-teman, rekan-rekan semuanya. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan, buat saudara-saudara semuanya yang sama kayak bunga ya, yang bunga alami, please, kalian nggak sendiri, kalian masih pantas untuk menjalani kehidupan kalian ya. Jangan karena pinjol teman-teman semuanya ini mati konyol gitu ya, dan bunga nggak mau itu terjadi pada kalian semua. Nah next video bunga akan kasih tahu gimana cara bunga ini menghadapi para debt collector itu ya. Ada yang pernah juga ke tempat pasangan bunga ya, karena pasangan bunga itu tinggalnya di kota besar, jadi didatengin sama DC. Kalau bunga rumahnya bunga ini di pelosok, jadi nggak didatengin sama DC, jadi terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di pelosok ya, jangan sampai teman-teman itu khawatir, karena memang sudah terbukti di bunga sendiri ya, DC itu nggak datang gitu. Kalau ke pasangan bunga dia datang beneran ya. Jadi bunga dan pasangan bunga itu sempat stres juga, tapi akhirnya yang Maha Kuasa menguatkan bunga dan pasangan bunga, dan sampai saat ini bunga dan pasangan bunga masih bisa tetap di sini ya teman-teman itu. Jadi buat teman-teman semua,
tetap semangat untuk menjalani kehidupannya. Jangan sampai putus asa. Nah, next video bakal gue jelasin gimana gue menghadapi para debt collector ini ya. Gitu, mulai dari BA-nya, mulai dari telepon-teleponnya gitu ya, teman-teman. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua yang senasib dengan gue. Ya, coba kok komen di bawah biar gue ngerti apa yang teman-teman rasakan saat ini ya. Kalau teman-teman nonton di video short, langsung pergi ke video panjangnya biar tahu lengkapnya bunga ini seperti apa gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video bunga kali ini.